Pemirsa, mantan Kakanwil Bea dan Cukai Roy Lino yang juga dikenal sebagai penyanyi dan pemain sinetron, Minggu 4 Mei kemarin menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan akibat penyakit stroke yang dideritanya sejak lama. Almarhum memang sempat menjalani pengobatan secara intensif di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Namun karena penyakit stroke-nya itu sudah menjalar di seluruh bagian tubuhnya, praktis upaya pengobatan. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti di tanah air. Tetaplah bersama tayangan paling bergengsi ini karena tim Cek dan Dicek telah mempersiapkan berbagai informasi terbaru dan terhangat selebriti yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Berikut kita simak dulu kilasan tayangannya. Ada-ada saja cara Melly Zamri merayakan hari ulang tahunnya yang ke-27. Di depan para tamunya yang hadir pada acara ulang tahunnya Jumat malam lalu, mantan putri malam itu membotaki kepalanya. Mantan Kakanwil Bea dan Cukai yang pernah menjadi penyiar radio, pemain sinetron dan penyanyi Roy Lino meninggal dunia dalam usia ke-57 tahun akibat penyakit stroke yang menderanya sejak lama. Penyanyi balada Iwan Fals saat ini sepertinya tidak lagi alergi terhadap sponsor. Sejak anak ketiganya lahir, Iwan terlihat memang sering show di berbagai tempat dengan embel-embel pesan sponsor. Aktris kawakan Christine Hakim baru-baru ini berada di sebuah desa terpencil di daerah Malimping, Provinsi Banten untuk meresmikan sebuah sekolah. Jangan lewatkan juga sejumlah berita hangat dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek selama sepekan ini. Pemirsa, inilah sensasi terbaru dari Melly Zamri atau yang dulu kita kenal sebagai Putri Malam. Di hari ulang tahun yang ke-27, Melly membuat kejutan dengan membotaki kepalanya hingga pelontos. Disaksikan para tamu undangan yang datang, Melly mencukur rambutnya. Menurut Melly ini adalah hal yang paling nekat dan baru pertama kali dilakukan sepanjang hidupnya. Jika memang begitu, apa sebenarnya yang membuat Melly mau membotaki kepalanya? Dan apa pula reaksi sang pacar dan kedua orang tua Melly atas aksi sensasionalnya itu? Pemirsa, bertambah lagi artis wanita kita yang nekat membotakkan kepalanya. Kali ini artis Melly Zamri yang mencukur pelontos mahkotanya. Di kalangan selebriti wanita membotakkan kepala sepertinya bukan hal yang baru lagi. Karena sebelum Melly sudah ada beberapa selebriti wanita kita yang sudah membotakkan kepalanya. Sebut saja artis Yati Octavia, Dominic Sanda, Dewi Sandra, atau yang baru-baru ini dilakukan artis pendatang baru Sukma Ayu yang mencukur rambutnya ala pemain sepak bola asal Brazil, Ronaldo. Setelah beberapa artis tersebut membotakkan kepalanya, lantas mengapa Melly ikut membotakkan kepalanya juga? Aku punya kebiasaan buruk ini udah sangat menahun, kebiasaannya yaitu nyetokin kepala. Dulu kalau pusing doang, cetok cetok, sekarang sampai sekarang pun masih gitu loh. Jadi sekarang jatuhnya pusing nggak pusing, kepala harus bunyi. Dan gue hebatnya gini, satu titik gue bunyi, cetok, ini sebelah ngikut, peletok 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 sampai sini. Terus kalau mau tidur masih bunyi semuanya, bangun tidur juga gitu. Terus bangun tidur nih, mama gue ngelihat, ya Allah, nih rambut semua rambut siapa nih? Anak gue apa kanker udah dimarahin gitu loh. Nah, intinya niat membotakkan kepala ini menghilangkan kecanduan nyetokin kepala itu. Gue yakin bahwa dengan penggundulan rambut ini pasti akan terjadi pro dan kontra. Semuanya tak serahkan ke pemirsa. Lantas mengapa Melly membotakkan kepala bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-27 pada hari Jumat lalu? Ini sebenarnya rencananya Gugun Gondrong abang gue itu. Dia udah enak, dia tiap ketemu gue manggilnya tau gak, ayam sakit gitu. Ya udah jadi Gugun Gondrong punya ide, gini Mel, lo kan ngebotakin pasti sekali seumur hidup. Lo bikin kenang-kenangan. Jadi teman-teman artis yang datang lo potong, lo taruh di album tanda tangan. Nah gitu. Oh iya deh, boleh boleh boleh, ya udah. Saat merayakan hari ulang tahun dan sekaligus mengumumkan kepalanya yang dipelontos, Melly ternyata didampingi orang tuanya Harnizun Beknafis dan Zamri Bazir dan tidak ketinggalan Arman kekasih Melly. Mereka ternyata sangat mendukung Melly membotakkan kepalanya karena alasan kondisi rambut Melly yang kurang baik. Sebetulnya dia itu dari dulu sudah ada niat sebetulnya untuk cukur habis rambutnya itu dari SMP. Masalahnya sering rontok, apalagi kalau habis tidur selalu bentak-bentak rambut itu, dipling itu ditarik gitu. Setelah bangun tidur selalu tuh, sehingga di kasur tuh ada rambut aja tuh.
Kan sekarang udah canggih ya, ada wig, untuk muncul ada wig kali ya, mungkin aja lah di kita bisa lihat kepalanya yang gundul. Hari ulang tahun Meli yang digelar di salah satu kafe di Jakarta sepertinya terlihat istimewa dibanding hari ulang tahun Meli sebelumnya. Pasalnya hubungan Meli dengan kekasihnya Arman pada saat itu direstui oleh orang tua Meli. Kami orang tua sangat setuju sekali. Masalahnya Arman ini sudah tak tahu wataknya gitu ya, dan menghormati lah orang tua gitu. Jadi ada yang kata lain kita setuju aja gitu. Ya gue juga pengen, udah 27 men. Pengen, gue juga pengen. Udah tua lah gue. Pemirsa, berikut ini kita simak berita duka yang baru saja dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, mantan Kakanwil Bea dan Cukai Roy Lino yang juga dikenal sebagai penyanyi dan pemain sinetron, Minggu 4 Mei kemarin menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan akibat penyakit stroke yang dideritanya sejak lama. Almarhum memang sempat menjalani pengobatan secara intensif di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Namun karena penyakit stroke-nya itu sudah menjalar di seluruh bagian tubuhnya, praktis upaya pengobatan itu tidak berhasil menyembuhkan penyakit itu. Dan sekitar pukul 1 siang hari Minggu kemarin, almarhum akhirnya meninggal dunia. Almarhum wafat meninggalkan sang istri Zulmaili dan 2 orang anak Warren Lino dan Jeff Lino. Dengan adanya bawa suami saya ke Singapura tuh bisa berhasil ya. Tetapi ya nggak berhasil. Terus saya kan almarhum ini kan orangnya baik begitu. Kenapa saya harus ngalamin hal yang sepahit ini? Saya tuh nggak bisa terima kok orang seger, orang periang kok bisa begini itu aja. Terus nggak bisa apa-apa, totali tidak bisa apa-apa. Ya nggak bisa bergerak, nggak bisa makan, nggak bisa gerak segala macam nggak bisa. Jadi di situ saya sedih sekali ya, makan di sonde segala macam. Ya, Bapak di trakeostomi begitu. Di situ saya sedih sekali, saya bilang, Tuhan kenapa saya dikasih cobaan berat begini aja. Kalau Bapak tuh orangnya jahat mungkin saya terima ya, Bapak ini baik sama semua orang. Tuh, saya nggak terima. Tapi lama-lama kita kan juga nggak bisa melawan yang di atas. Saya bilang, ya udah deh sekarang ya gimana yang di atas aja gitu. Di jajaran Bea dan Cukai, nama Roy Lino cukup dikenal dan sangat dihormati. Selama menjabat Dirjen Bea dan Cukai, almarhum termasuk yang cukup berhasil memberantas penyelundupan mobil-mobil mewah yang masuk secara ilegal di Indonesia. Di luar kiprahnya di Bea dan Cukai, almarhum ternyata juga memiliki minat yang sangat besar dalam dunia kesenian. Selain pernah menjadi penyiar radio, almarhum juga pernah beberapa kali bermain sinetron. Kiprah almarhum dalam dunia kesenian mencapai puncaknya ketika ia meluncurkan album dangdut dan pop bertajuk Janda Kembang dan Bingkai Cinta. Untuk itulah kepergian pria kelahiran Ambon 25 April 1954 ini merupakan kesedihan bagi orang-orang terdekatnya. Jenazah almarhum yang disemayamkan di rumah duka di Kafling Polri Jagakarsa dimakamkan tadi siang di pemakaman Kampung Kandang Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selamat jalan Roy Lino. Pemirsa, setelah kelahiran anak ketiganya Raya Rambu Rambani, banyak yang berubah dari diri Iwan Fals. Iwan yang dulunya sangat selektif dalam memilih tawaran menyanyi dan juga alergi terhadap berbagai sponsor di atas panggungnya, kini sikapnya melunak. Baru-baru ini ia merilis album terbaru dan mulai banyak melakukan show ke berbagai tempat dengan embel-embel sponsor. Benarkah gairah baru Iwan itu muncul setelah hadirnya anak ketiganya Raya dalam hidupnya? Setelah sempat vakum bertahun-tahun lamanya, saat ini Iwan Fals bagi menemukan kembali gairah untuk bernyanyi. Selain siap merilis album terbarunya yang akan dikeluarkan bulan Juni mendatang, Iwan pun kini sering melakukan show di berbagai acara. Padahal sebelumnya Iwan termasuk artis yang jarang melakukan show, meski tawaran yang ditujukan kepadanya cukup banyak.
Kalaupun Iwan mau, ia mengajukan banyak persyaratan. Misalnya ia tidak mau di atas panggungnya ada merek sponsor. Tapi kabarnya kini banyak perubahan yang dilakukan Iwan Fals. Dalam beberapa event show-nya, Iwan tidak terlalu alergi lagi terhadap sponsor. Kecuali itu Iwan pun kini mulai membuka diri untuk tampil di acara televisi. Hal yang sudah cukup